untuk menolong, karena bidang kesehatan misalnya saya pernah dengar bahwa Subshare ini menolong anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan ya. Bahkan ada anak yang kepingin sekali sunat, kemudian dia kepingin sekali kalau sunat nanti bisa tidur di sebuah kasur. Nah, ini kan kemudian tergerak hati Sabrina dan Elena, yuk kita bantu dia. Ini kan persoalan sepele nih, anak mau sunat, habis sunat saya mau tidur di kasur ya. Saya nggak tahu ini anak nggak punya kasur mungkin di rumah ya. Nah, tapi untuk menemukan anak-anak seperti ini melalui apa ya? Dari mana kalian bisa tahu? Waktu itu tuh kita ada kasur ekstra Om. Terus kita cari-cari ngobrol sama ibu-ibu siapa sih yang paling membutuhkan kasur itu. Ternyata ketemu mamanya Iwan. Mamanya Iwan bilang, Iwan tuh selama ini tuh tidur di lantai sama neneknya. Dan cita-cita keluarga mereka adalah agar Iwan bisa khitanan Om. Okay. Tapi ibunya ngomong gitu sama saya, dia mau nyicil dulu buat beli kasur, terus baru nyicil dulu buat biaya khitanan Iwan. Nah, gitu. jadi Iwan itu salah satu murid rumah belajar kita Om. Betul. Nah, ibunya pun salah satu yang ikut di program Women Empowerment, makanya kita kenal dari Tapi situ. intinya Om yang saya mau kasih tahu adalah mungkin biaya khitanan buat beberapa kalangan nggak ada artinya atau bukan jumlah yang besar. Tapi di sisi lain untuk beberapa kalangan biaya khitanan itu walaupun itu sebuah kebutuhan, itu merupakan cita-cita yang mereka tidak bisa capai Om. Iya. Kadang-kadang untuk khitanan aja mereka masih berharap ada keajaiban ya. Betul, Iya, betul. Iya. Jadi ini bukan soal besar kecilnya sebenarnya sekali lagi ya jumlah uang, tapi betapa ada orang-orang yang sangat membutuhkan walaupun bagi sebagian orang nilainya nggak seberapa. Saya dengar ada cerita mengenai Abi 9 tahun yang sudah dioperasi 9 kali karena menderita apa ini facial facial cleft. Betul. Ya, tingkat kecerdasannya sebenarnya di atas rata-rata ya. Betul, anaknya aduh sangat cerdas Om, IQ-nya tinggi sekali. Pokoknya setiap kali ada orang ketemu dia pasti aduh sayang banget sama Abi. dia langsung. IQ-nya sangat tinggi. Ya tapi sekarang udah operasi ke-9 dan masih banyak operasi yang harus dilakukan karena masih belum. Ini mengenai wajahnya ya. Tadi kalau nggak salah sempat terlihat di video ya. Harusnya ada. Iya, jadi itu harus dioperasi terus untuk supaya kelihatan Betul. maaf normal gitu ya. Iya, betul. Kita juga udah sekolahin dia Om di sekolah luar biasa sekolah di Depok. juga? Betul. Karena dia Abi pengen sekolah. Betul. Pinter sekali, sayang kalau dia. Oke, menarik. Ada Ciko 4 tahun. Betul. Anak seorang supir di Semarang. Ya, itu ini hidrosefalus. Nah, ya tapi sampai sekarang kita masih membiayai untuk terapinya Om. Harus terapi karena waktu itu telat penanganannya dan waktu itu karena anaknya tinggal di kampung, mereka nggak ada biaya untuk terapi di Ongkosnya. Ya, untuk ongkos untuk pergi ke kota untuk terapi. Nah, sehingga terjadi pemendekan pada otot. Nah, sekarang udah severe. Nah, sekarang makanya harus intens terapi sampai sekarang. Nah, sampai sekarang kita masih biayain itu sama untuk nutrisinya, susunya. Tunggu, ada nenek-nenek yang kalian bantu lemari es. Iya. Apa hubungannya nenek-nenek dengan kulkas ini ya? Nah, kan gini Om. Jadi waktu itu anak beasiswa kami yang berada di Semarang menemui nenek-nenek ini. Nenek-nenek yang tidak mampu dan kondisi kasihan, dan kita mikir kita mau bantu beliau tapi kita nggak mau kasih uang karena uang kan udah dikasih habis, gak mau, kita mau kasih sesuatu. Kenapa yang lemari es? Nah, lemari es itu karena supaya nenek itu bisa berjualan es seperti es mambo gitu Om. Oh, jualan es. Ya, jadi bisa berpenghasilan. Oke. Dan masih banyak cerita lain mengenai anak-anak di sini ya. Nah, kemudian soal rumah singgah dan tadi pemberdayaan ibu-ibu gimana ceritanya? Oke, gini Om. Jadi rumah belajarnya sendiri itu adalah ya rumah belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kita kasih kelas seperti kelas skill, kasih mereka skill, keterampilan, matematika, Inggris, dan juga yang paling kita utamakan adalah pendidikan karakter. Soalnya kita percaya ya Om ya, walaupun pendidikan itu adalah pemutus rantai kemiskinan memang, tapi harus dibarengin dengan karakter yang baik. Itu baru bisa build anak-anak itu menjadi anak-anak yang bisa bermanfaat buat bangsa. Sukses dan berdampak. Nah, dengan karakter baik itu. Nah, lalu kita juga mikir nih Om, kalau kita mau raise anak-anak itu jadi anak-anak yang baik, kita harus rangkul juga ibunya, nggak bisa anaknya doang. Nah, makanya kita bikin Women Empowerment Program itu. Oke. Ibu-ibu itu kok mau diatur anak kecil seperti kalian ini? Bagaimana cara
pendekatan sama Kita ibu-ibu. benar-benar harus ngomong sama mereka dari hati ke hati. Bener, Om. itu awalnya begitu, Om. Kayak kita harus ngomong kayak, ibu saya nggak sama anak ibu. Ibu mau nggak anak ibu jadi orang yang sukses, orang yang hebat, atau jadi insinyur yang bangun gedung-gedung tinggi itu? Ibu pasti mau kan? Kalau ibu mau, kita kasih cara untuk mencapai cita-cita itu. Kita motivasi mereka sampai mereka bisa jadi produktif. Om. Jadi nggak gampang juga ya. Baru akhirnya bisa mulai programnya dengan Oke, kasih mereka apalagi dia pelatihan. bilang ini anak-anak kecil ini mau ngajarin saya siapa kalian gitu kan. Nah, tapi ternyata dengan pendekatan Iya, ya, betul, seperti Om. tadi ibu-ibu itu akhirnya mau. Tadi kalau kita lihat sudah ada kegiatan ya. Kegiatannya Iya, Om. apa aja Jadi ya? ada mengajar memasak. Jadi mereka bisa masak, bisa buat jual di warung nitip-nitip. Terus apa? Bikin aksesoris dan juga mayat rambut, iya, betul, bando. rambut dan juga mayat di atas batik. Nah, kan aku buka itu Om, apa yang batik line heritage. Waktu itu aku mikir apa ya bisnis yang kira-kira bisa memperdaya ibu-ibu. Nah, aku mikir bikin batik supaya ibu bisa mayat di situ. Terus hasilnya nanti diapakan? Dijual Om, saya yang jual. Oh, Saya jual. memasarkan. Sudah mulai dijual. Udah. Itu, ibunya diupahin. Nah, jadi sama dengan yang pita rambut juga ibu diopahin dari situ. Oke, jadi mereka tidak nganggur aja gitu aja ya, nungguin anaknya mungkin, tapi sambil nungguin, Ya, mereka sambil. produktif. Nah, anak-anaknya sendiri gimana reaksi mereka ketika kalian datang ini? Anak-anaknya ya. Pertamanya ya. Pertamanya sih Om, iya ngantri nggak bisa, cuci tangan enggak, Nggak sendal mau antre ya, dilempar. suka-suka Berbahasanya aduh kasar. kasar. Tapi Om, perubahannya, walaupun baru 5 bulan, sangat signifikan Om. Apa Saya misalnya? mau cerita satu ya Om ya, tapi jangan kaget ya Om. Oh, jangan. Jadi Tunggu ada, nih. Horor nggak ini horor? enggak. Oh enggak, gimana? Ada 2 murid rumah belajar kami Om, namanya Rena sama Adinda. Umur? Usia mereka 9 tahun. Terus? Tapi mereka terinspirasi oleh rumah belajar kami Om. Apa yang mereka Jadi lakukan? setiap hari Minggu, mereka buka kelas di kontrakan mereka yang kecil dan sederhana. Tunggu. Ini anak umur berapa? 9 tahun tahun. Om. Buka kelas. Betul. Dan muridnya 17 anak Om. Hah? 17 anak loh. Muridnya siapa ini? Kita usut dulu, anak 9 tahun buka kelas, murid 17. Iya, betul. Muridnya ini siapa? Tangganya Yang lebih kecil dan Kita jadi lihat mereka sendiri sama Om. kalian gitu, iya, kelakuannya gitu. ikutin kita Om, benar deh Om. Jadi dia kalau muridnya ada yang baik, dia kasih reward Om dalam bentuk hadiah atau alat tulis yang kita kasih dari rumah belajar. Jadi dia bukain Om, jadi setelah kita kasih hadiah dia. Alat tulis Dia gitu. bukain, dia Coba kasih peragakan dibagi-bagi. mereka gimana tuh cara ngajarnya tuh? Jadi mereka pas kita lihat mereka lagi ajarin body parts pakai bahasa sama Inggris, deh. percis sama. Pakai bahasa Inggris? Betul. Bener, Dan Om. mereka pakai seragamnya mereka pakai untuk ke rumah belajar Om, warna biru. Jadi mereka sekarang jadi guru. Iya Om, Betul. benar. Aduh, Muridnya umur berapa? lebih kecil ya, daripada Om. mereka. Oh pasti kalau lebih besar nggak ada yang murid. Kalau kecil, awas ya. Inspiring Jadi sekali. mereka meniru apa yang Iya, kalian lakukan. termasuk ya Om, apa Kalau muridnya bandel juga dihukum Iya, sama dia Om. percis sama Percis kayak kayak Dan rumah. muridnya mau juga. menghargai mereka karena mereka mungkin mereka Keren hero-nya. juga nih. Harusnya saya undang mereka dua bukan kalian. Tambahan ya Om ya, kan kita di rumah belajar juga selalu mengajarkan kan kita harus bertoleransi kepada perbedaan di Indonesia. Mereka juga mengajarkan yang sama Om. Betul. Oh, bahwa perbedaan itu Indah tidak harus dan jadi membuat kita persoalan. strong gitu Om. Coba, siapa namanya tadi? Rena dan Adinda. Rena, Adinda, Bu Guru, apa kabar? Selamat jadi muridnya. Keren ya, Rena sama Adinda. Selamat atas apa yang kalian lakukan. Kita berikan aplaus untuk Rena dan Adinda. Ya, terima kasih. Jadi ke depan apa rencana kalian berdua melalui Subshare ini untuk berbagi? Harapan saya Om, Iya. agar setiap anak dan setiap ibu yang kami bimbing menjadi agen perubahan, panutan dan contoh yang baik di lingkungan mereka. Sabrina? Sebenarnya sama sih Om, itu yang kita mau bikin program itu lebih intens dan lebih berdampak supaya mereka bisa influence dan menginspirasi lingkungan mereka supaya mereka jadi agen-agen perubahan. Dan saat kalau perubahan baik itu terjadi kan mungkin nggak berhenti ya Om, ya kayak domino effect gitu. Jadi wah dampaknya bisa nggak berhenti. Nggak bisa berhenti terus ya. Terima kasih sudah berbagi dengan kita semua ya. Berikutnya, dalam urusan menggalang dana dan membantu banyak orang melalui website, melalui aplikasi,
maka nama yang satu ini paling sering disebut. Namanya kitabisa.com. Siapa di balik kitabisa.com dan apa saja yang mereka lakukan sekarang? Ikuti terus Kick Andy.